Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 35. Kamu perempuan tercantik yang pernah kutemui. Tak lama kemudian Doni dan Dani naik ke panggung, membawa 3 buah jaket untuk mereka bertiga. Tiba-tiba lampu utama mati dan yang menyala adalah lampu sorot panggung. Nampak 5 pemuda tampan duduk di kursi masing-masing. Suara pertama adalah suara James dan dilanjutkan personel mereka. Performa kali ini mereka menunjukkan sisi garangnya. Sebuah lagu dengan judul Face, mereka persembahkan untuk penonton. Bait demi bait mereka nyanyikan dengan sangat bagus, suaranya juga merdu, sungguh kolaborasi yang bagus banget. Penonton langsung bersorak dan merekam aksi 5 boyband band pendatang baru yang dikatakan Raisya tadi. Pada performa kali ini, menunjukkan mereka banget yang anggota organisasi, tidak seperti yang awal mereka nyanyikan. Raisya menitikkan air matanya. Suaminya tidak cuma narsis dan pede, tapi memang dia multi talenta. Ray, suami lo itu keren banget, kata Vina dan Siska, yang juga ikut merekam dan terpana dengan penampilan Rendra. Setelah lagu selesai, mereka melepas jaket tersebut dan memakai jas yang tadi mereka pakai. James, Rocky, Dani dan Doni turun dari panggung, kini tinggal Rendra seorang. Terlihat ada keringat yang menetes dari keningnya, menambah ketampanan Rendra. Raisya segera menghampiri suami tercinta dan mengelap peluh di kening Rendra. Sungguh pasangan yang romantis dan membuat siapa saja yang melihatnya iri. Terima kasih suami, kamu adalah boyband terbaik dari yang terbaik, dan boyfriend yang paling sempurna di dunia ini. I love you, bisik Raisya. Apa aku tidak dengar sayang, goda Rendra. Tidak bisa diulang, jawab Raisya. Lagi-lagi, ayo nyanyi lagi tuan, teriak mereka semua. Bahkan sudah ada yang mengupload performa mereka di sosial mereka serta YouTube pribadi para undangan. Bahkan langsung trending topik di dunia maya. Oke, lagu selanjutnya akan saya persembahkan untuk istri tercinta. Rocky naik lagi ke panggung dan membawa buket bunga yang cantik sekali, diserahkan kepada Rendra. Dokter Raisya, dia adalah dokter terbaik dalam hidupku. Dia tidak cuma dokter pribadi yang merawatku, tapi dia juga dokter cinta untukku. Dikala semua orang menjauh atau bahkan jijik melihat keadaanku. Tapi dia datang mengulurkan tangannya untuk meraih dan menuntunku. Dia rela menikahi pemuda lumpuh yang bahkan tidak bisa apa-apa, merepotkan dan banyak maunya. Tapi dia dengan segala kesabaran dan kelembutannya, merawat diriku tanpa mengeluh sedikitpun. Dia tempatku bersandar setelah kedua orang tuaku, memberiku semangat dan keyakinan. Sampai aku bisa berdiri di sini kembali seperti dulu, dia tetap menemaniku dan memberikan hadiah yang sangat-sangat istimewa. Anak-anak yang ada dalam kandungannya, terima kasih istriku, I love you, everyday I love you, seperti lagu berikut ini. Itulah aku yang akan selalu mengucapkan I love you kepadamu istriku. Musik mulai mengalun.
Rendra memberikan bunga tersebut pada Raisya dan dengan suara merdunya mengalunkan lirik demi lirik lagu lawas dari Boyzone tersebut. Mereka akhirnya berduel menyanyikannya dengan penuh perasaan. Undangan ikut bernyanyi dan menikmati lagu romantis yang legendaris tersebut. Rendra menuntun Raisya turun dari panggung dan bergabung dengan Zayn dan Kimi. Kimi menyambut menantunya itu dengan merentangkan kedua tangan dan memeluknya dengan erat. Tidak salah mereka memilih Raisya sebagai istri Rendra. Dia pasti bisa membimbing dan mengontrol pemuda tersebut, sementara Rendra memeluk papanya. "Good boy, papa bangga padamu. Kamu memang yang terhebat," kata Zayn. Mereka akhirnya pulang ke tempat masing-masing. Rendra langsung menggendong Raisya ke kamar, karena dia sudah tertidur di mobil karena kekenyangan. Waktu cepat berlalu, kini usia kandungan Raisya sudah 7, perutnya sudah sebesar ibu hamil 9 bulan. Mereka mengadakan syukuran untuk 7 bulanan Raisya. Rendra juga sudah mendatangkan perlengkapan untuk bayi mereka. Raisya tinggal memilihnya dan kamar sebelah kamar utama Rendra sebagai kamar kembar 3 nantinya. Bahkan Naela juga hadir bersama Peter. Peter menepati janjinya pada Rendra untuk gaspol bermain kuda-kudaannya. Kini terbukti kalau sekarang Naela juga hamil tapi baru 2 bulan. "Bagaimana? Semua ide gue manjurkan?" tanya Rendra. "Iya, emang ide-ide kamu itu tidak ada yang benar, tapi sangat manjur, bahkan sesudah hamil, dia malah kecanduan bercinta." "Aku sih ayo saja," jawab Peter yang juga sudah mulai tertular Narendra itu. "Hahaha, makanya jangan anggap enteng apa yang gue katakan. Gue itu tahu betul apa kelemahan perempuan arogan itu." "Lah sejak dalam kandungan gue sudah bersamanya," jawab Rendra. "Ayo kita gas terus dan cetak kesebelasan Ibrahim Club, keren kan?" ucap Rendra. Tiba-tiba dia dijewer oleh Kimi karena mengajari yang enggak-enggak pada kakak iparnya itu. Aduh ma, untung kuping Rendra buatan Allah. Bagaimana kalau buatan manusia pasti sudah copot seperti kuping panci. Jawab Rendra dengan entengnya. Memang ya kalau bicara dengan orang somplak kita bisa ikutan somplak, untung saja Raisya tidak ketularan. Dan semoga saja cucu-cucuku tidak seperti bapaknya ini, kata Kimi. Mama bagaimana sih mana ada anak tidak seperti bapaknya? Kalau nurun tetangga kan repot, dikira anak tetangga dong. Rendra malah menggoda mamanya yang sudah mulai kesel. Ya Allah Ren, harus dengan cara apa sih mama bicara dengan kamu? Heran mama. Kata Kimi sambil berlalu meninggalkan Rendra bersama Peter. Dia bergabung dengan 2 ibu hamil yang sedang bercanda itu. Kenapa sih ma? Mukanya kusut banget, tanya Raisya heran. Suami kamu tuh, makin hari kelakuannya makin gak genah, ucap Kimi. Jangan diladenin ma, iyakan saja, kalau kita berdebat dengannya tidak akan memang yang ada dia makin membuat kita jengkel, jawab Raisya. Iya tuh, Kak Peter juga sudah mulai ikut-ikutan tidak bener Ray, gara-gara mereka sering VC. Bagaimana cara kamu bisa sabar dan betah tinggal dengan dia, Ray? Tidak ada cara khusus Kak, aku akan menjadi air yang mengalir dan ikut kemana arah pembicaraan Mas Rendra.
Itu tadi masih cuma satu ma. Bagaimana kalau 4 sudah berkumpul? Bos beserta asisten dan kedua sopirnya tidak ada yang beres, somplak semua. Ini belum ditambah yang 3 lahir, bakal jadi taman kanak-kanak rumah Rei. Jawab Raisya jujur. Hahaha benar, lo buka saja penampungan anak saja kalau begitu, kata Naela. Lah sudah, itu ada 4 yang ditampung di sana. Jawab Raisya lagi. Sayang, kenapa kalian tidak pindah ke rumah yang lebih luas atau membeli mansion? Tanya Kimi. Tidak ma, Mas Rendra juga pernah menawarkan itu. Tapi Ray menolaknya, rumah ini penuh sekali dengan kenangan kami. Dan belum tentu bisa didapatkan di tempat yang baru. Lebih baik uangnya untuk merenovasinya daripada beli atau pindah. Jawaban Raisya masih sama dengan yang dikatakannya pada Rendra. Hari ini hari jadwal Raisya periksa kandungan. Rendra pasti akan mengesampingkan pekerjaannya demi melihat perkembangan si buah hati. Mereka berdua berangkat ke rumah sakit agak pagi. Sambil olahraga, beberapa hari ini Raisya sering sekali buang air kecil dan pinggangnya sering sakit. Kali ini Dani yang menyetir mobil mereka. Dalam perjalanan Rendra mendapatkan telepon dari rumah sakit jiwa. Bahwa Romeo melakukan bunuh diri dan meninggal tadi malam. Tuan, tadi malam Romeo melakukan bunuh diri di ruang isolasinya. Beberapa hari ini dia sering teriak histeris dan merasa sangat ketakutan, kepalanya bocor. Mungkin dia membenturkan kepalanya ke dinding hingga mati, kata anak buah Rendra yang bertugas mengawasi Romeo di rumah sakit tersebut. Oke, terima kasih informasinya. Bilang pada pihak rumah sakit untuk mengurus proses pemakamannya. Biaya akan gue transfer langsung ke rekening rumah sakit, jawab Rendra lega. Karena akar dan otak dari segala permusuhan selama ini ada pada Romeo. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan tidak waras dan bunuh diri. Siap Tuan, laksanakan. Rendra menutup teleponnya dan menaruhnya kembali ke dalam jas yang dia pakai. Siapa yang meninggal mas? Tanya Raisya. Romeo, tadi malam dia melakukan bunuh diri. Dan aku minta pihak rumah sakit untuk mengurus pemakamannya, jawab Rendra. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasihan ya mas, hidup Romeo selama ini dipenuhi rasa dendam dan akhirnya berakhir tragis. Dia tidak mendapatkan apapun dari dendam yang dipeliharanya, malah merugikan diri sendiri, jawab Raisya. Kamu benar sayang, dendam hanya akan merusak hidup kita, tidak ada rasa damai dan ketenangan. Yang ada cuma ambisi dan emosi. Rendra menambahkan pernyataan dari Raisya. Tak selang lama mobil mereka memasuki teras lobi rumah sakit, Dani menghentikan mobil Rendra tepat di sana. Supaya majikannya tidak berjalan jauh untuk sampai di sini, Dani segera keluar untuk mengambil kursi roda. Sementara Rendra membantu Raisya yang kesulitan untuk keluar dari mobil. Hahaha mas, lihat keluar dari mobil saja aku kesusahan. Lihat diriku sudah seperti bola, bulat sempurna, kata Raisya. Rendra meletakkan jari telunjuknya di bibir sang istri. Shoot, tidak apa-apa. Bagaimanapun bentuk kamu, kamu adalah perempuan tercantik yang pernah mas temui. Jadi jangan malu ataupun rendah diri, oke?
Ucap Rendra memberi semangat Raisya. Dia membantu Raisya duduk di kursi roda, sementara Dani memegangi kursinya. Setelah beres, Dani pergi untuk memarkirkan mobil mereka. Di sepanjang jalan, semua menyapa dengan hormat pasangan tersebut, dan keduanya pasti akan membalas sapaan mereka dengan senyum lebar. Tidak ada bos yang sombong ataupun arogan, bahkan Rendra dan Raisya menganggap dirinya sama dengan mereka. Di depan ruangan Dokter Mila, Raisya bertemu seorang ibu hamil yang menangis sesenggukan. Ibu itu divonis untuk melakukan operasi sesar. Tapi dalam perjalanan kemari uang mereka dicopet. Pasangan suami istri tersebut mau meminta keringan untuk membayar belakangan biayanya. Pasti kita herankan, kenapa di rumah sakit elit seperti di Pandawa ada yang tidak sanggup membayar biaya operasi. Sebenarnya mereka bukan pasien di sana, tapi pasien rumah sakit umum. Tapi pihak rumah sakit menolak untuk mengoperasi karena tidak mampu membayar. Jadi mereka kemari untuk meminta bantuan. Mereka yakin kalau pihak rumah sakit bakal membantu. Raisya meminta Rendra untuk mendekati mereka. Assalamualaikum Bu, apa yang membuat ibu menangis seperti ini, dan tidak baik bagi janin ibu? Dia juga bisa merasakan apa yang ibu rasakan saat ini, tanya Raisya dengan lembut. Kami kecopetan saat dalam perjalanan ke rumah sakit ibu dan anak untuk mendaftar operasi sesar. Dan kami mohon keringanan untuk membayar di belakang, tapi mereka menolak. Dan ada yang memberitahu kami untuk datang kemari langsung ke poli kandungan. Minta ke dokternya supaya diberi kemudahan. Suami dari ibu tersebut menjelaskan. Kenapa harus operasi kalau bisa melahirkan normal? Tanya Rendra. Ini anak pertama kami Tuan. Tapi posisi bayinya sungsang jadi bahaya untuk lahir normal. Padahal dari tadi pagi dia sudah merasa mulas. Suami ibu tersebut kembali menjelaskan. Rendra langsung memanggil seorang suster di depan ruangan Dokter Mila. Di RS itu ada 3 dokter obgyn, jadi selain Dokter Mila, ada 2 dokter lain. Suster kemari, perintah Rendra. Siapa pagi ini dokter obgyn yang free? Tanya Rendra. Ada dokter Rudi Tuan, jawab suster. Oke, bawa ibu ini ke ruang operasi. Sampaikan pada dokter Rudi untuk melakukan operasi sesar sekarang juga. Ibu itu sudah waktunya, bayinya sungsang. Masalah biaya, saya yang akan membayarnya, ucap Rendra. Baik Tuan, suster tersebut segera memanggil perawat laki-laki dan membawa berangkar ke sana dan menyiapkan keperluan operasi. Sedangkan dia segera menghubungi dokter Rudi, yang masih dalam perjalanan. Terima kasih Tuan, atas bantuannya, semoga istrinya lancar dalam melahirkan dan semuanya sehat. Amin, jawab keduanya. Lalu bapak tadi segera berlari menyusul istrinya yang sudah dibawa ke ruang operasi. Lalu Rendra dan Raisya segera masuk ke ruangan Dokter Mila, tapi mereka dicegah oleh salah satu pasien yang sudah antri duluan. Tunggu Mas, Mbak, antri dong, main nyelonong saja. Kami saja yang sudah antri duluan belum dipanggil-panggil ini mau masuk saja. Kata seorang pemuda yang kira-kira berumur 30 tahunan,
dia belum mengenal siapa Narendra. Dan ada beberapa yang menimpali. Maaf, bukannya kami nyerobot antrian kalian, tapi kami sudah ada janji dengan Dokter Mila dan ini adalah jadwalnya, jawab Rendra. Kami juga ada janji, dan sudah memesan no antrian, bahkan saya sudah dari kemarin ambil nomor antrian ini, saya yang pertama, jawab pemuda tadi. Rendra ingin menjawab, tapi Raisya memberinya kode untuk diam, dia tidak mau ada keributan di sana. Maafkan kami tuan, kami yang salah. Suami saya mengira dengan menelpon duluan akan dapat nomor terdepan. Tapi kami masih kalah duluan. Maaf ya, Raisya menengahi, lebih baik mereka mengalah dulu. Dan Raisya mengajak Rendra untuk mencari tempat duduk kosong. Sebenarnya jam praktek Dokter Mila baru akan dimulai 15 menit lagi, tapi yang antri sudah panjang sekali. Rendra menuruti kemauan Raisya, tapi dia segera menghubungi Dokter Mila. Kami di depan, tapi tidak boleh masuk oleh calon pasien kamu, kata Rendra di telepon. Dengan segera Dokter Mila keluar dan menemui mereka berdua. Maaf tuan, Nyonya, ayo kita masuk. Dokter Mila mengajak mereka masuk, tapi pemuda tadi tidak terima. Hei dokter, saya yang dapat antrian nomor 1, kenapa mereka yang disuruh masuk? Tanya pemuda tadi tidak terima. Maaf tuan, jam praktek saya baru akan dimulai 15 menit lagi dan sekarang saya ada janji dengan Tuan Narendra dan Dokter Raisya. Jadi maaf, Anda tunggu 15 menit lagi di jam praktek ya, jawab Dokter Mila dengan sopan. Istri dan beberapa pasien segera meminta pemuda tadi untuk tenang dan duduk kembali. Memangnya siapa mereka diperlakukan istimewa seperti itu? Saya juga punya uang jika harus membayar lebih, ucap pemuda dengan sombong. Dia tidak tahu saja pasangan suami istri yang berpenampilan sederhana tadi adalah pemilik rumah sakit tersebut. Rendra memang hanya memakai kemeja biru biasa dan meninggalkan jas mewahnya di mobil. Mas, sudahlah. Mungkin mereka memang ada yang darurat. Kamu tidak lihat tadi. Tuan itu tadi bahkan dengan mudahnya meminta jadwal operasi ibu hamil yang tadi, dan suster tadi juga begitu patuh padanya, kata sang istri. Istri Anda benar tuan, itu tadi Tuan Narendra pemilik rumah sakit ini dan wanita hamil besar tadi adalah istrinya, Dokter Raisya. Dia dokter bedah terbaik di sini, mau Anda punya uang berapapun untuk duluan. Mereka pasti akan memprioritaskan Tuan Rendra dan istrinya, jawab salah satu pasien yang sudah tahu mereka. Pemuda tadi langsung duduk anteng sambil menelan salivanya kasar. Di dalam ruangan Raisya segera diperiksa seorang suster mengoleskan gel di perutnya. Ada keluhan? Tanya Dokter Mila. Sudah 3 hari ini pipis terus. Bahkan dalam sehari bisa sampai 20 kali lebih, dan pinggangnya sakit sekali. Jawab Raisya. Bersambung.